leptospirosis, pes, kusta. Iya, kusta juga. Kemarin di kuliah dokter Nisa sempat diajarin kusta, dok. Oke, oke. Itu karena penyebabnya dari Mycobacterium. Penyebabnya apa? Kusta Microbacter itu dok. leprosi ya. Iya, dok. Lepre. Oke. Ya, jadi sebetulnya saya juga bingung ya. Biasanya itu kalau radiologi itu mungkin kalian masih ingat kita biasanya per organ. Tetapi ini belakangan-belakangan ini saya lebih ya kayak ini tropical diseases. Itu kan berarti multi organ, ya kan? Terus kalau nanti ada lagi penyakit degeneratif, berarti kan multi organ. Padahal biasanya kalau dari ilmu radiologi kita pendekatannya pakai organ oriented. Makanya dulu-dulunya kan atau biasanya traktus respiratorius, traktus urinarius, traktus digestivus, neuroradiologi, kardiovaskular gitu. Jadi kalau misalnya tropical diseases, ya berarti kalian sudah harus menguasai penyakitnya, kemudian menyerang organ apa saja, dan pencitraan yang spesifik untuk organ-organ tertentu. Jadi dengan sistem modul yang terintegrasi ini berarti kita ya kamu berpikirnya harus apa, menguasai dari berbagai apa pendekatan. Oke, kita kita review sebentar yang tropical diseases. Jadi definisinya mungkin sudah tahu tropical disease adalah penyakit-penyakit yang unik, spesifik, yang prevalensinya terdapat di daerah tropis dan subtropis. Dan biasanya jarang terdapat di daerah dengan di daerah empat musim atau yang beriklim dingin. Berdasarkan penyebabnya, maka bisa terbagi menjadi penyebab bakterial, viral, fungal, parasitik maupun protozoa. Dan apa yang kalian harus ingat dari tropical diseases, penyebab-penyebab itu, mikroorganisme itu juga yang bisa hidup subur di daerah tropis. Jadi ada beberapa parasit atau jamur yang dia lebih lebih bisa berkembang dengan subur di daerah yang bersuhu dingin. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang tropical diseases, maka dihubungkan dengan tempat mikroorganisme ini bisa berkembang biak dengan baik atau subur. Tadi sudah disebutkan, misalnya hepatitis A dan B. Jadi ini untuk mengingatkan, kalau bicara hepatitis ya adanya di liver. Ya, itu disebabkan oleh infeksi viral. Kemudian ini adalah beberapa gejala dan tanda. Kalian pasti sudah lebih tahu karena masih fresh ya. Berlangsung selama beberapa minggu, bagaimana mencegahnya, kemudian gejala-gejalanya dan cara penularan. Kemudian juga ya dia adalah suatu infeksi virus yang terdapat di liver. Terus penyebabnya bisa karena fekal material yang masuk ke tubuh melalui kontak langsung makanan atau alat-alat yang digunakan bersama atau kontak eh, antar manusia. Ini apa? Simptomnya nausea, vomiting. Ini penting ya untuk kalian ingat-ingat, fever, diarrhea, dan jaundice. Kenapa? Apabila ada pasien datang dengan gejala-gejala ini, berarti salah satu dari diferensial diagnosisnya harus dipikirkan kemungkinan hepatitis B. Prognosis treatment itu termasuk dalam bagian manajemen pasien. Nah, jadi kalau ada simptom seperti ini, kalian harus berpikir, oh ini penyebabnya bukan hanya, misalnya gini ya, nausea dan vomiting, mual, muntah. Penyebabnya ternyata bisa dari liver, tapi bisa juga dari gaster,
bisa juga dari gangguan neurologi. Kenapa saya sebutkan itu? Sehingga pada saat kalian memikirkan gejala ini, kalian memikirkan tentang pemeriksaan penunjang yang sesuai. Itu kalau misalnya, oh kira-kira penyebabnya dari gaster, pemeriksaan penunjang apa yang baik? Apakah USG? Apakah MRI? Gitu ya. Nah, jadi salah satunya untuk melihat keadaan liver karena ada penyakit ini. Kemudian diare dan juga jaundice atau kuning. Ini contohnya lagi ya, kalau jaundice kuning. Kalau ada pasien datang dengan keluhan kuning, maka kalian harus segera memikirkan banyak diferensial diagnosis. Tadi disebutkan ada leptospirosis, kemudian hepatitis, kemudian bisa juga karena kelainan dari kandung empedu. Itu artinya kalian harus memikirkan suatu modalitas atau algoritma pemeriksaan untuk apa? Jadi namanya diagnosis itu menemukan atau menyingkirkan suatu penyebab. Ya. Jadi oh ya, kuning. Apa gara-gara sumbatan atau obstruksi di sistem biliar? Nah, dicari apakah ada dilatasi biliar, apakah ada batu, kandung empedu. Nah, menyingkirkan atau menemukan. Kemudian kalau itu udah aman berarti oh bukan. Mungkin juga dari livernya juga diperhatikan. Apakah ada hepatomegali, kemudian tanda-tanda inflamasi, ya, dan sebagainya. Jadi yaitu pendekatan dari ini judulnya tropical diseases. Jadi kita mesti mikirkan ini organ-organ apa yang mungkin terkena. Oke, yang kedua typhoid fever juga termasuk ya. Penyebabnya adalah Salmonella typhosa, suatu sejenis bakteri yang dapat menyebabkan demam typhoid dan dia menyerang traktus digestivus dan biasanya ditularkan dari antar manusia melalui feses yang terinfeksi. Ini gambarnya tuh memang ada infeksinya kayak gini nih, titik-titik terutama di daerah intestin. Ini informasi yang umum ya, penyebabnya infeksi bakteri, kemudian gejalanya fever. Nah, tadi hepatitis juga ada fevernya juga. Terus ada pusing, batuk, kemudian mulai ada raw spots, kemudian dehidrasi, delirium, mulai intestinal bleeding sudah berbahaya. Kemudian biasanya berakhir di minggu ketiga. Oke, jadi jangan lupa dia menyerang intestin. Ya, sorry ini bukan liver ya, ini intestin sebenarnya. Bukan fever bener, bukan liver yang tadi itu kan virus pada liver. Kalau ini terutama menyerang traktus digestivus. Oke. Jadi kalau misalnya ada, tapi kan ada fevernya. Nah, jadi kan salah satu diferensial diagnosis. Tidak semua membutuhkan pemeriksaan penunjang radiologi. Typhoid fever salah satu yang tidak membutuhkan. Jadi yang lebih penting di dalam algoritmanya adalah menemukan Salmonella typhosa pada darah. Pemeriksaannya apa namanya, Dek? Ada yang ingat? Idal to Baxter. Oke, idal ya. Nah, malaria juga udah terkenal ya, nyamuk malaria, suatu jenis plasmodium, kemudian masuk ke host, dia bisa menyerang liver, kemudian masuk menyerang darah, kemudian juga bisa ditularkan melalui intrauterin, ya, kemudian ke manusia yang lain melalui vektor yang berikutnya, nyamuk yang berikutnya. Ya, jadi ini seperti flu, ada demamnya juga, pusing, lemas dan sebagainya. Kira-kira pemeriksaan penunjangnya apa nih yang diperlukan? Radiologi ya. Kalau darah penting,
ditemukan parasit. Radiologi nggak ada, jadinya susah juga. Jadi menyingkirkan. Jadi demamnya ternyata bukan disebabkan karena yang lain-lain, pusingnya juga nggak ada infak, nggak ada perdarahan. Nah, di darahnya ditemukan plasmodium. Dengue juga gitu ya, ada fever. Jadi kalau orang datang dengan demam, kamu harus langsung berpikir penyebabnya. Bisa typhoid fever, dengue fever, malaria fever. Tapi fevernya itu beda-beda polanya. Typhoid misalnya seperti apa? Kalau menjelang malam hari tinggi. Dengue demamnya tinggi banget, khas sebagai viral infection. Hepatitis juga. Kemudian disertai gejala-gejala lain. Ini apakah ada organ tertentu yang terkena? Nggak benar-benar spesifik ya. Nausea, vomiting juga ada. Oke, jadi apakah radiologi berperan pada penyakit dengue? Ada. Misalnya apa? Misalnya salah satu gejala yang sudah lebih berat adanya efusi pleura. Ini pada dengue fever. Nah, kalau terjadi efusi pleura maka tindakannya harus lebih agresif. Jadi tidak bisa diperlakukan hanya sebagai viral infection. Jadi terdeteksi dengan pemeriksaan sederhana sih, foto toraks. Pada anak-anak juga sering terjadi dengue fever disertai efusi pleura, dan biasanya dilakukan supaya lebih sensitif pemeriksaan foto toraks posisi lateral decubitus. Masih ingat nggak, Dek? Ya, foto toraks kan ada PA yang biasa dikerjakan, AP, supine, atau lateral decubitus. Pada anak-anak karena sulit untuk dilakukan dalam posisi tegak, maka dilakukan lateral decubitus. Dan pemeriksaan dengan lateral decubitus itu lebih sensitif untuk mendeteksi adanya efusi pleura dibandingkan dengan supine, jauh ya. Ini encephalitis, Japanese encephalitis, salah satu contoh. Oke, ini kelihatan beberapa faktornya dari binatang tertentu. Kemudian gejalanya apa? Ya dari nyamuk ya, yang berasal dari burung atau babi. Salah satunya yang paling utama adalah nyeri kepala ya, encephalitis, karena mengenai encephal. Jadi kalau dari sini kalian tahu bahwa kita harus mencari tanda-tanda encephalitis, dan pemeriksaan penunjang yang utama, the modality of choice-nya adalah pemeriksaan CT scan. Karena mencari tanda-tanda inflamasi, maka lebih baik dilakukan CT scan dengan kontras. Ini juga meningitis, ya, meningen, mengenai meningen, dan dengan gejala utamanya nyeri kepala, kemudian daerah kepala juga, telinga, mata, dan leher. Sehingga modality of choice-nya apa, Dek? Pemeriksaannya? Ada yang tahu? CT scan, Dok. Ya, betul. Seperti tadi ya. Dengan kontras atau tidak? Sebaiknya dengan kontras kalau memungkinkan, sehingga kita bisa melihat bahwa ada penyangatan pada daerah meningen. Ini rabies ya, terjadi inflamasi di otak ya. Itu juga sejenis virus yang berasal dari hewan melalui gigitan. Nah, sama dengan tadi encephalitis, meningitis, meningitis, rabies, maka pilihan utama di bagian radiologi, di bidang radiologi adalah CT scan, kalau bisa dengan kontras ya, lebih baik dengan kontras.
Kenapa sih lo kok bilang lebih baik? Kalian juga harus ingat ada beberapa kondisi di mana tidak memungkinkan diberikan kontras media. Misalnya apa? Ada yang tahu nggak? Belum ada yang ini ya dapat tentang kontras ya. Jadi di bagian radiologi itu ada 3 jenis kontras, ada 2 ya, kontras positif dan kontras negatif. Kontras media itu artinya zat yang diberikan yang dapat memberikan penyangatan atau enhancement pada pemeriksaan. Jadi penyangatan itu akan terjadi apabila terdapat suatu penyakit yang menimbulkan hipervaskularisasi, misalnya radang atau penyakit-penyakit keganasan. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang kontras ya. Tapi ini untuk penyakit tropical disease, karena kebanyakan adalah suatu inflammatory disease, maka biasanya kita pakai kontras. Oke, tetanus. Tetanus ini penyebabnya biasanya ini kena paku. Yang khas itu kalau kamu lihat ya, diinget-inget orang kena paku yang karatan. Nah, jadi start from injury or scratch biasanya. Tapi sebetulnya karena ada infeksi. Jadi pokoknya karena tidak pakai alas kaki gitu ya. Oke. Biasanya yang kena apa aja organnya? Muscle spasm, kemudian nyeri pada daerah luka. Ini balik lagi nanti pemeriksaan radiologinya tergantung organ yang terkena. Oke, jadi kalau misalnya banyak sih sebetulnya ya. Misalnya dia muscle spasm of the face misalnya ya, itu tulangnya jadi kaku. Ya, tulangnya jadi kaku. Dia itu bisa yang tiba-tiba membuka mulut terus nggak bisa. Nah, terus gimana? Makanya causes a strained smile, menyebabkan senyum yang kaku gitu. Jadi kalau ketawa pun nggak bisa balik lagi. Nah, ada pemeriksaan radiologi khusus untuk kasus ini, yaitu biasanya bisa terjadi yang namanya dislokasi dari temporomandibular joint. Mbak, mohon maaf jangan diganggu ya, ini nomornya udah saya catetin. Duh, maaf nih dek. Jadi ada yang namanya temporomandibular joint untuk memeriksa apakah kedudukan dari prosesus coroideus atau tulang-tulang mandibula itu pada tempatnya dengan prosesus styloideus. Jadi namanya TMJ. Kita lihat di foto kanan kiri apakah dengan mulut terbuka dan tertutup sebisanya. Apakah terjadi dislokasi atau tidak. Tuh. Lalu intestinal parasites berarti ini suatu pemeriksaan untuk melihat organ-organ intestin. Kalian kan sudah dapat ya traktus digestif. Oh belum ya, semester 5 nanti. Ya, karena ini isinya sakit perut, diare. Jadi kita harus benar-benar melihat keadaan terutama ya di organ-organ digestivus. Ada vomiting, nausea. Vomiting, nausea tahu kan? Mual dan muntah dan mual. Kolera sama juga ya. Kita harus melihat juga keadaan dari traktus digestivus. Nah, kalau ini kena di mana, Dek? Ada yang tahu nggak? Ini top sekali ya daerah. Negara kita adalah daerah endemis. Nomor berapa di dunia? Ada yang tahu? Nomor 2 ya, Dok.
Ya, baru naik kelas. Tadinya nomor 3, habis COVID kita sibuk dengan urusan COVID, naik kelas lah kita jadi naik nomor 2. Mudah-mudahan nanti adik-adik kalau udah jadi dokter berhasil menurunkan angka tuberkulosis di Indonesia ya, udah bertahun-tahun. Oke, kebanyakan kalau ngomong TBC kenanya di mana? Apex ya dok. Ya, di paru-paru ya, organ paru-paru. Bisa nggak di luar paru-paru? Bisa dok. Nah, oke. Emang ini di sini pulmonary tuberculosis karena akibat menghirup droplets infeksi yang di, di dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi. Ya, jadi ya otomatis ya. Kalau fotonya foto apa? Foto kalau penunjang radiologi yang utamanya dilakukan foto organ apa, Dek? Foto toraks dok berarti. Foto toraks, dok. Foto apa, Dek? Foto toraks, dok. Foto toraks, dok. Ya, foto toraks. Nah, selain foto toraks, apa lagi yang diperlukan? Dia itu sebenarnya bisa juga menyerang ya, bukan cuma paru-paru tapi juga tulang, terus traktus digestivus, ya, TB usus, kemudian juga kelenjar dan bahkan juga ke cerebrovascular system. Jadi juga bisa menyerang otak. Salah satu penyebab dari meningitis juga karena salah satunya kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi bukan cuma toraks tapi juga tulang belakang. Thoracolumbar adalah bagian yang paling sering terkena. Kemudian juga pencitraan untuk bagian traktus digestivus, ya, termasuk kemudian CT scan dan MRI. Aduh, ini mau nawarin ini loh, kurang ajar banget dari bank. Oke, sekarang kita bahas itu tadi sekilas mengenai penyakit-penyakitnya. Kita ulangi dengan apa? Ini nanti kalau belakangnya 46 itu BNI tuh selalu. Tapi jangan dimatiin. Jadi radiologi seperti yang kalian ini kita ulang ya adalah ilmu sinar yang pertama kali ditemukan lebih dari 100 tahun yang lalu di daerah Stuttgart oleh Wilhelm Conrad Röntgen, sehingga kita sebut sebagai foto-foto konvensionalnya foto ronsen. Adalah suatu pencitraan di bidang ilmu kedokteran untuk menghasilkan gambaran dari tubuh manusia. Ya, oke. Jadi berkembang dari yang konvensional menjadi ini salah satu contohnya gambaran CT scan, dan teknologinya berkembang untuk mendiagnosa dan mengobati pasien. Nah, awalnya dengan menggunakan sinar X ya, yang diproduksi dengan sinar yang dihasilkan dengan cup X-ray, kemudian ditujukan untuk mendiagnosis kelainan-kelainan tubuh, tumor, fraktur, dan berbagai kelainan lain. Bicara mengenai X-ray, selalu saya akan mengingatkan bahwa mengandung bahaya radiasi yang menimbulkan resiko ya. Jadi kita harus selalu waspada dengan dosis dan risikonya untuk pasien. Salah satunya selalu menanyakan pasien-pasien wanita dewasa apakah sedang hamil atau tidak. Ini juga barangkali kemarin tentang berbagai dosis yang ada,
pada saat kita melakukan berbagai macam pemeriksaan radar as low as reasonably achievable. Jadi kenapa setiap tadi itu bicara soal penyakit-penyakit tropis juga putus-putus ya, Dek ya? Duh, maaf ya, sambil jalan. Jadi apa? Iya, sempat putus. Ya maaf. Ya nanti ininya saya kirim ya sambil ini. Jadi prinsipnya selalu as low as reasonably achievable ALARA, tapi nilai diagnostik. Jadi kita selalu oh ya nih bahaya radiasi, dosisnya harus rendah mungkin, tapi jangan sampai mengurangi dosis radiasi, mengurangi nilai diagnostik dari gambar. Jadi penting membuat gambar yang sebaik mungkin ya untuk membantu diagnosis pasien, tetapi juga harus diingat dengan prinsip dosis radiasi yang serendah mungkin. Jadi sekali lagi modalitas yang kita punya foto ronsen yang konvensional, plain X-rays, kemudian fluoroskopi. Fluoroskopi itu real time, jadi seperti membuat video, tapi menggunakan sinar X. Jadi artinya apa? Dosisnya jauh lebih tinggi, ya. Kemudian ada mamografi, ya kalau di tropical diseases jarang ya mamografi itu kepake. Kebetulan aja kali. Kalau misalnya lagi diperiksa, tiba-tiba ada penyakit yang ternyata berasal dari bakteri atau virus yang ternyata banyak di negara tropis, atau kadang-kadang parasit ada juga, tapi itu kasus jarang. Kemudian kedokteran nuklir seperti SPECT dan PET-CT, ultrasonografi kalian pasti sudah tahu, CT scan, MRI, angiografi. Ada pertanyaan lagi nih, diulang lagi. Dari sekian modalitas ini, mana yang menggunakan radiasi pengion? Mana yang menggunakan radiasi pengion? Atau radiasi pengion itu tadi untuk menghasilkan sinar X ya. Jadi mana yang mengandung bahaya radiasi sinar X? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba. Ada yang tahu? Yang mengandung, yang pakai sinar X yang mana nih? Izin dok, yang CT scan sama MRI dok. CT scan, ya betul, pinter. Ini kan ada nih sinar X, plain X-ray. Plain X itu foto toraks biasa. Itu pakai X-ray. Apalagi? MRI dok. MRI itu singkatan dari apa, Dek? Magnetic Resonance Imaging, ya kan? MRI. Berarti pakai apa? Magnet dok. Pakai gelombang elektromagnetik. Ya benar, dia nggak pakai sinar X. Oh, fluoroskopi pakai nggak? Pakai sinar X. Mamografi pakai nggak? Pakai. Nuclear medicine ini. Pakai. Jadi dia pakai radiofarmaka, tapi kemudian di scanning pakai foto sinar X juga, ya. Tapi dosisnya nggak terlalu besar. Kalau ultrasound pakai nggak? Sonografi, artinya gelombang, ya. Ini nih saya kemarin udah sempat disuruh ngasih kuliah tentang dasar DDT, dasar-dasar diagnosis. Itu kalian udah dapat belum ya? Belum ya? Nggak apa-apa, jadi ini kuliah-kuliah seperti ini akan diulang-ulang terus.
Jadi ini yang pakai sinar X tuh nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6, dan nomor 8. MRI pakai magnetic resonance, gelombang elektromagnet, jadi dia tidak mengandung bahaya radiasi sinar X. Kemudian ultrasound juga tidak mengandung bahaya radiasi sinar X. Oke, ada yang mau tanya belum? Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Nggak ada ya, kita lanjut. Bentar. Jadi pemeriksaan radiologi menggunakan, ya itu tadi yang saya bilang sebagai organ oriented, yaitu digunakan untuk pencitraan dada atau toraks, tulang-tulang, gastrointestinal, traktus gastrointestinal, traktus digestivus, traktus urinarius, neurologi sistem, oke, dan ekstremitas atau muskuloskeletal, ya, chest, spine, abdominal, extremity. BMD ya, tapi itu sekarang udah tidak di ruang lingkupnya, kecuali bahwa kita bisa melihat bahwa tulang-tulang itu dalam keadaan porosis atau tidak. Kemudian prosedur GI ini penting untuk tropical medicine, barium swallow atau barium meal, barium enema atau colon in loop. Ya, oke. Nah, pemeriksaan radiologi sendiri bisa konvensional atau fluoroskopi. Ini sekali lagi saya terangkan, konvensional tuh artinya seperti yang kamu lihat foto toraks misalnya di foto, atau foto tulang, atau di sini fluoroskopi. Fluoroskopi itu apa? Seperti memakai video, jadi di shoot gitu ya, secara real time. Nah, dosisnya lebih besar. Ini dipergunakan untuk pemeriksaan tertentu. Oke. Kemudian nanti dilihat di monitor. Ini ya, continuous X-ray image fluoroskopi. Kemudian dilihat di monitor. Karena kita mau lihat pergerakan dari suatu organ atau bagian tubuh. Contohnya adalah pemeriksaan barium enema atau barium meal yang biasanya digunakan untuk melihat traktus gastrointestinal. BMD ini rancu ya, nggak termasuk, sekarang sudah tidak di bawah radiologi. Nah, oke, biasanya disiapkan posisinya macam-macam, nanti kalian pelajari lebih lanjut. Kalau posisi foto toraks misalnya ada PA, AP, lateral decubitus, top lordotik, ya. Jadi kita menerangkan kepada pasien, kemudian disuruh untuk menyingkirkan perhiasan atau barang-barang lain yang dapat menimbulkan artefak. Karena ada bahaya radiasi, harus selalu diingatkan, terutama untuk pasien yang hamil, karena efek dari radiasi sinar X itu bisa bersifat deterministik atau stokastik. Deterministik itu misalnya kalau dikasih radiasi tinggi, kulitnya terbakar, sama seperti yang kita terima di matahari. Tadi kan ada bagian yang itu perbandingan X-ray yang kita terima dengan yang ada di alam. Ini kalau kalian lihat nih yang ini, 0,1 milisievert sinar matahari selama 10 hari. Kalau periksa CT scan abdomen, itu dosisnya 20 milisievert. Itu setara dengan sinar X yang ada di matahari yang kita terima selama 7 tahun. Bayangkan. Jadi